Halo adik-adik, perkenalkan aku Kak Sinta. Hari ini kita akan bersama-sama belajar dari cerita Rumah Baru Tiren si Kura-Kura. Yeay, penasaran kan? Nih, kita lihat bukunya sama-sama ya. Bentar. Nah, ini dia. Rumah Baru Tiren si Kura-Kura. Nah, jadi cerita ini ditulis oleh T. Albert dan gambarnya yang lucu ini digambar dan diilustrasikan oleh myillustrations.com. Nah, semua hak cipta dimiliki oleh Monkey Pen Ltd sebagai penerbitnya. Dan kalau misalkan mau lihat secara langsung, cerita aslinya bisa langsung ke websitenya monkeypen.com ya. Nah, kita mulai aja sekarang ceritanya. Ya. Di sebuah gunung yang amat besar dan hutannya sangat lebat, terdapat suatu lembah kecil dengan kolam mungil di tengah-tengahnya. Nah, itu dia kolamnya. Nah, di kolam tersebut tinggallah Tiren si kura-kura bersama dengan kedua sahabatnya, yaitu Sam dan Sally si angsa. Mereka bertiga ini adalah teman yang sangat akrab. Setiap hari, ketiganya akan bersama-sama menyusuri kolam untuk mencari makan, berenang, bermain, atau sekedar mengobrol di tepi kolam. Dan ketika hari mulai gelap, Sam dan Sally akan kembali ke sarangnya yang berada di bawah sebatang pohon besar. Nah, itu pohon besarnya. Sementara Tirens, dia akan pulang ke liangnya yang berada di tepi kolam dan berada di dekat dengan pohon besar Sam dan Sally tadi. Nah, kemudian pada suatu saat dalam jangka waktu setahun, hujan jarang sekali turun di tempat itu. Sehingga hal ini menyebabkan kolam tempat tinggal mereka berangsur-angsur semakin mengering. Hal ini membuat tiga serangkai tersebut menjadi khawatir. Nah, mereka pun mendiskusikan apa ya yang harus kita lakukan. Tirens berkata, kita harus tetap di sini. Selama ini hujan selalu turun. Lagi pula, kolam ini sudah menjadi rumah kita sejak kita lahir. Itu kata Tirens. Nah, tapi sepertinya kolam ini tidak akan bertahan, kata Sally. Kupikir kita butuh rumah baru, ungkap Sam. Kemudian Sam pun pergi terbang untuk mencari tempat tinggal baru bagi mereka bertiga. Nah, ini tinggal ada Sally beserta Tirens yang di kolam yang lama. Nah, beberapa hari kemudian, Sam kembali ke kolam tersebut. Dan dia mendapati Tirens serta Sally dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Sebab kolam tempat tinggal mereka yang asli sudah hampir kering total. Nah, itu terlihat airnya sangat sedikit. Sam, teriak Tirens bersemangat. Senang sekali kami melihatmu kembali. Kolam ini sudah hampir kering total. Sally kelaparan dan ketakutan. Bahkan cangkangku pun juga sudah mulai retak. Begitu kata Tirens. Kemudian Tirens bertanya pada Sam, apakah kau menemukan rumah baru? Ya, jawab Sam. Tempatnya indah, tetapi sangat jauh. Dan aku bingung bagaimana caranya supaya kau bisa ke sana, Tirens. Kau kan tidak bisa terbang. Gitu kata Sam si angsa terhadap Tirens si kura-kura. Di dalam kebingungan tersebut, akhirnya Tirens berkata, ya sudah, kalau begitu, aku akan tinggal di sini saja. Kalian berdua terbanglah ke rumah baru, kata Tirens. Aku akan menggali lebih dalam di sarangku dan akan mencoba bertahan di kolam ini. Tidak, teriak Sally. Kita semua harus pergi bersama-sama.
kata Sally lagi. Pasti ada cara, jawab Sam. Kemudian ketiganya pun kembali terduduk di bawah teriknya sinar matahari sambil mencari cara dan merenungkan solusi agar mereka bertiga dapat bersama-sama menuju ke kolam baru. Tiba-tiba Tiran berteriak. Aku tahu caranya. Kalian lihat ranting itu? Tanya Tirans kepada kedua angsa tersebut. Kalian berdua masing-masing bisa menjepit kedua ujung ranting dengan paruh kalian. Dan kemudian aku akan menggigit bagian tengah ranting tersebut dan bergelantungan di sana, sementara kalian terbang membawaku ke rumah baru. Dengan begitu, kita semua bisa pergi bersama-sama. Gitu kata Tirans. Nah, itu rantingnya. Wah, ide bagus. Pasti kita bisa melakukannya, kata Sally. Nah, kemudian Sam yang tampak agak ragu memandangi kedua sahabatnya agak lama. Dan beberapa saat kemudian dia berkata, ya, aku rasa mungkin saja hal itu bisa kita lakukan. Dengan satu syarat. Selama perjalanan, kita bertiga dilarang berbicara sama sekali. Apapun yang terjadi, jangan buka mulut kalian. Kalian paham? Ya, jawab Sally dan Tirans bersamaan. Kemudian Sam meneruskan dengan tegas. Tirans, hal ini terutama berlaku untuk kamu. Kau harus ingat bahwa kau ini tidak bisa terbang, jadi jangan sekali-sekali buka mulutmu. Ya, aku paham, jawab Tirans. Sesaat kemudian, Sam dan Sally telah menjepit kuat-kuat kedua ujung ranting di paruh mereka, sedangkan Tirans menggigit bagian tengah ranting dan bergelantungan di ranting tersebut. Mereka pun berangkat. Sally si angsa dan Sam si angsa terbang berdampingan, dipisahkan oleh sepotong ranting dengan Tirans yang bergantung di tengah-tengahnya. Nah, seperti ini adik-adik. Kalian lihat, itu pemandangan yang aneh tapi juga lucu. Nah, selama mereka terbang semakin tinggi, tidak seorang pun di antara mereka bertiga yang berani membuka mulutnya untuk berbicara. Sally dan Sam melayang semakin cepat dan semakin tinggi. Tirans merasa agak ketakutan. Kemudian ketika mereka melintasi sebuah kota, mereka mendengar orang-orang mulai membicarakan dan menertawakan mereka. Nah, ini orang-orang mulai menunjuk-nunjuk mereka karena mereka terlihat sangat aneh. Lihatlah ke langit, teriak seorang bocah laki-laki. Wah, apa-apaan itu? Tanya orang yang lainnya. Tampaknya para penduduk kota tersebut merasa aneh dengan pemandangan kedua angsa yang membawa seekor kura-kura di sebuah ranting. Mereka pun tertawa terbahak-bahak, bersiul, berseru, dan memekik ke arah mereka bertiga. Tirans yang mendengar sayup-sayup suara heboh tersebut mulai penasaran. Nah, namun karena dia tidak dapat menoleh ke bawah untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi, dia pun ingin bertanya kepada kedua temannya. Nah, dia lupa sama sekali dengan pesan Sam untuk tidak membuka mulutnya selama perjalanan. Maka Tirans pun membuka mulutnya untuk bertanya. Nah, tetapi sebelum dia sempat mengucapkan sepatah kata pun, dia merasakan dirinya terjun bebas ke bawah. Dan ketika dia melihat ke atas, ternyata kedua temannya masih terus terbang. Tolong! Tirans baru menyadari bahwa dirinya terjatuh. Wah, bagaimana ya? Apa yang akan terjadi pada Tirans? Wah, jangan khawatir. Ternyata Tirans tidak terluka sama sekali. Kenapa bisa? Karena ternyata untung saja saat itu mereka sudah sangat dekat dengan
kolam tempat tinggal baru yang sedang mereka tuju. Sehingga pada saat Tyrants terjun bebas ke bawah, dia bukannya hancur berkeping-keping, tetapi terjatuh ke dalam suatu kolam yang luas dan airnya melimpah. Nah, alhamdulillah untung tidak jadi hancur ya Tyrants-nya. Namun tetap saja kecerobohan Tyrants ini tadi dalam melalaikan nasihat sahabatnya si Sam dapat mencelakakan dirinya sendiri. Nah, seperti itu adik-adik. Jadi dari cerita ini kita bisa mengambil banyak pelajaran. Yang pertama, yang pertama kita ini harus selalu setia kawan. Seperti Sally dan Sam tadi, walaupun mereka sebenarnya bisa saja terbang meninggalkan Tyrants ke kolam yang baru, tapi mereka tidak melakukan itu karena mereka ingin Tyrants ikut bersama-sama dengan mereka. Nah, kemudian yang kedua adalah kita harus banyak akal, kita harus selalu memiliki solusi untuk berbagai masalah. Seperti Tyrants tadi, dia pintar sekali, dia walaupun dia nggak bisa terbang, tapi dia menemukan cara untuk bisa ikut bersama teman-temannya ke kolam yang baru. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, ini yang paling penting adalah jangan pernah melalaikan, melupakan, dan tidak memperhatikan nasihat dari sahabat kita. Karena hal itu dapat membuat kita celaka. Jadi, kita harus selalu mengingat dan memperhatikan nasihat dari sahabat kita, dan nggak cuma sahabat kita, juga orang tua kita, saudara kita, dan orang-orang yang kita sayangi semuanya. Jadi jangan lupa ya, harus selalu mengingat nasihat dan melakukannya, melaksanakannya di kehidupan kita. Oke.